Durasi lamanya kalian untuk fokus memperhatikan sebuah informasi atau pelajaran. Kalau kalian dikit-dikit scroll, nggak bisa tahan dengan tontonan panjang seperti video ini, itu artinya attention span kalian semakin memendek. Akibatnya, kalian tidak akan bisa mencerna informasi secara utuh. Being a researcher and a psychologist, I thought I can study this empirically and find out if it's just me. Dr. Gloria Mark, seorang psikolog Amerika yang meneliti secara khusus tentang attention span, mengatakan bahwa semakin kesini, ketahanan orang untuk memperhatikan semakin pendek. Dan itu gara-gara media sosial yang memperpendek durasi tayangan dan melayani scroll tanpa batas. The social media platforms constrain the length of content. Twitter, TikTok, and I do feel that this has an influence. We find that half of all of our measurements show people's attention to be less than 40 seconds. That is absolutely terrifying. Ya, memang kita harus akui, scrolling konten-konten pendek itu menyenangkan, bisa melepaskan stres. Tapi kalau kebanyakan, otak kalian yang jadi korban. Kalian perlu tahu bahwa di otak kita ada hormon yang disebut dopamin. Dopamin adalah hormon yang menyebabkan kita senang. Nah, tapi yang harus kalian sadari, dopamin alaminya dilepaskan setelah kalian melakukan suatu usaha tertentu. Usaha-usaha yang memang menjadi beban di awal. Olahraga, bekerja, belajar, jalan kaki, bersepeda, baca buku. Pokoknya usaha-usaha yang mengeluarkan tenaga dan pikiran. Tapi setelah itu, otak memberikan reward berupa dilepaskannya dopamin, yang kemudian membuat kalian merasa puas, senang, dan bergairah. Artinya dopamin ini adalah motivasi alami yang ada di kepala kalian sendiri, yang berupaya membuat kalian tetap bergerak dan berpikir untuk bisa survive. Para ahli saraf sering menganalogikan fungsi dopamin ini seperti timbangan, di mana di sisi sebelah kiri ada rasa sakit dan di sebelah kanan ada rasa puas. Nah, otak kita selalu berusaha menyeimbangkan keduanya. Jadi ketika kalian mengerjakan sebuah pekerjaan sulit, timbangannya miring ke kiri ke arah rasa sakit. Tapi otak kemudian berusaha menyeimbangkannya ke arah kanan dengan memberikan dopamin. Disitulah kalian merasa puas sampai timbangannya kembali seimbang. Masalahnya di zaman sekarang, cara alami kerja otak ini dibajak dengan mudahnya mengakses berbagai hiburan instan. Maka ini yang terjadi di otak kalian. Selesai kalian menonton satu video pendek yang tidak menuntut kalian berpikir, otak miring ke kanan karena ada dopamin yang keluar. Ya, kalian senang, tapi itu hanya sementara karena otak kemudian menyeimbangkannya lagi dan rasa puas segera hilang. Lalu di hadapan kalian ada video lainnya lagi. Lalu kalian tonton lagi dan kalian puas lagi. Tapi otak menyeimbangkannya lagi dan rasa puas kembali hilang. Dan begitu seterusnya. Inilah yang menyebabkan kalian kecanduan. Karena sebenarnya kalian sedang bertarung dengan otak kalian sendiri. Otak sebenarnya tidak mau begitu, tapi kalian paksa sehingga dia bingung. Kalian tahu apa akibatnya kalau kalian terus-terusan begitu? Otak kalian lalu mengambil tindakan tegas dengan mengurangi reseptor dopamin supaya kalian tidak kebanjiran dopamin. Akibatnya apa?
kalian jadi mati rasa. Kalian tidak menemukan kepuasan lagi, tapi jari kalian terus saja scroll mencari konten-konten yang bisa memuaskan. Kadang kalian melakukannya tanpa sadar, yang hari ini disebut zombie scrolling. But very quickly, when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it. You almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive compulsive behavior. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan turunnya mental dan intelektual kalian, yang kemudian disebut brain rot, pembusukan otak, sehingga kalian pun jadi lebih cepat stres, emosian, sulit fokus, sulit menangkap pelajaran, ya karena otak kalian tidak dilatih untuk aktif berusaha dulu, berpikir dulu. Hari ini, tapi kita sendiri tidak mau menghargai otak dalam kepala kita sendiri. Seolah-olah otak Einstein, otak Habibie, otak Rocky Gerung, otaknya Jerome Pauline itu diciptakan berbeda spek dengan kita. Padahal semua otak memiliki kapasitas yang sama. The human brain, that is the one in your head right now, is the most complex structure known to humankind. Not Einstein's brain, not Marie Curie's brain, but the one in your head. Bayangkan, semua otak, termasuk yang ada di kepala kalian sendiri, tersusun dari hampir 100 miliar sel saraf. Dan masing-masing sel saraf bisa terkoneksi satu sama lain, yang total koneksinya bisa mencapai 1000 triliun koneksi. Itu ratusan kali lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Masalahnya, cara otak menyimpan memori tidak sama dengan cara hard disk menyimpan file. Di hard disk, kita bisa menyimpan semua file, foto, video, dokumen. Selama kapasitasnya masih ada, semuanya bisa tersimpan. Tapi otak tidak bisa menyimpan dengan cara seperti itu. Untuk menyimpan memori, otak butuh proses. Proses itu yang dinamakan berpikir. Maka otak sama seperti otot. Otot tidak akan terbentuk tanpa adanya beban. Otak pun demikian. Tanpa adanya beban berpikir, koneksi-koneksi dalam otak kita tidak akan terbentuk. Maka sebetulnya tidak ada orang jenius. Yang ada adalah orang yang terlatih. Einstein sendiri mengatakan, bukannya saya sangat pintar, saya hanya bertahan dengan kerumitan lebih lama. Nah, maka di sini kalian harus tahu bahwa otak itu sifatnya plastis. Artinya otak itu bisa berubah. Berubah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Hal ini diketahui oleh para ilmuwan pertama kali dari tikus. Jadi pada tahun 90-an, dua orang peneliti, Mark Rosenzweig dan Edward L. Bennett, melakukan eksperimen terhadap tikus. Mereka membagi tikus menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, tikus dibiarkan sendiri, hanya diberi makan dan minum. Kelompok 2, rame-rame, tapi juga hanya diberikan makan dan minum. Tapi kelompok yang ketiga, rame-rame juga, tapi bukan hanya diberikan makan dan minum, tapi juga diberikan mainan untuk mereka beraktivitas. Ketiga kelompok tikus ini kemudian dibiarkan selama 30 hari, dan setelah itu otaknya diukur. Ternyata kelompok 3, tikus-tikus dengan mainan, otaknya lebih tebal. But she found that the brains of those rats raised in the Disney World of rat cages, the outer covering of the brain, the outside of the brain here, pointing to the outside of this brain model here, called the cortex, it was actually thicker. Nah, artinya otak itu bisa berubah tergantung lingkungan dan aktivitasnya. Kalau kalian terlalu banyak rebahan, hanya scrolling, itu mirip seperti tikus tadi yang sendirian hanya diberikan makan dan minum. Tapi kalau kalian banyak keluar, bersosialisasi, dan beraktivitas yang menantang, maka kalian seperti tikus kelompok 3. Otak kalian akan menebal, artinya kalian semakin cerdas. Nah, fenomena ini kemudian disebut neuroplasticity atau efek plastisitas. Disebut begitu karena sel saraf bersifat seperti plastik, bisa memanjang, bisa memendek, bahkan bisa menciptakan sel-sel saraf baru yang tadinya tidak ada, yang disebut neurogenesis. What brain plasticity emphasizes is that if we look at a single neuron, a single cell in the brain, the repetition of the experience, the repetition of the stimulus would cause a phenomenon known as neurogenesis. And what neurogenesis means is the creation of new neurons when there was none before. Inilah yang terjadi ketika kalian membaca, menulis, mengerjakan soal matematika, dan seterusnya. Ingat bahwa otak kalian berisi miliaran sel saraf. Setiap sel saraf bekerja seperti kabel listrik, di mana setiap kabel memiliki input dan output. Sinyal listrik yang dimaksud di sini adalah rangsangan apapun yang ditangkap oleh indera kalian.
entah itu cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh telinga, atau sentuhan yang ditangkap oleh kulit, termasuk rangsangan dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketika kita berpikir. Semua rangsangan ini dikonversi menjadi sinyal listrik untuk diproses, membentuk jaringan yang disebut jaringan saraf atau neural network. Ibarat jaringan komputer atau jaringan internet, maka semakin banyak yang terhubung, semakin mudah dan semakin cepat informasi bisa diakses. Nah, seperti itu pun jaringan saraf. Semakin banyak sel-sel saraf di otak kalian yang terhubung, maka semakin efektif otak kalian bekerja. Perhatikan, ini adalah struktur sel saraf bayi atau balita. Lihat bagaimana jaringan sarafnya semakin kompleks dari waktu ke waktu. Itu karena si balita mendapat stimulus dari lingkungannya, dari sentuhan ibunya, dari suara-suara di sekitarnya, dari melihat berbagai macam warna, dan seterusnya. Artinya, semakin banyak dia belajar, semakin banyak sel saraf yang terhubung. Maka kalau kalian berhenti belajar di saat dewasa, proses ini bisa terhenti. Bahkan sel saraf yang tadinya terhubung bisa terputus, yang dikenal dengan istilah synaptic pruning. But on the reverse process, something called synaptic pruning, which means if you don't use these nerve cells or you don't use this particular circuit, you will start losing connections. Ibu ada tunjuk, jadilah tauladan, tunjuk tauladan, integritas, tanggung jawab, dan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sama dengan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu misalnya memberikan PR, kemudian PR itu nggak diperiksa, kira-kira besok siswanya bikin PR nggak? Nggak, karena nggak sejalan dengan apa yang Bapak sampaikan. Bapak Ibu misalnya, ini mohon maaf, Bapak Ibu yang laki-laki misalnya merokok, kemudian jangan merokok di sekolah, tiba-tiba ketahuan Bapak pernah merokok di sekolah. Jangan harap mereka memahami, Pak. Mereka akan adjust terus itu. Jangan marah-marah, jangan emosi terus, kita terpancing emosinya, hati-hati kalau di sekolah. Termasuk sama anak kita. Mereka salah 10 kali, sekali-kali kita terpancing emosi 1 kali, itu diulang-ulang, Pak. Ngeri kali kita jadi orang tua zaman sekarang. Pak, itu kekerasan itu. Oh, Bapak nggak benar ini. Dia tahu teorinya dari AI. Nggak sepantasnya orang tua bicara begitu. Keluar semua itu. Nah, ini harus kita jaga. Jadi teladan. Nah, ini yang terpenting, Pak. Jadilah paparazi keunggulan siswa. Karena Bapak Ibu, setiap siswa itu Bapak Ibu kita yakin semua mereka ditakdirkan punya keunggulan. Cuma kadang-kadang kita sudah justifikasi dulu. Jadilah paparazi. Mohon maaf, untuk jari tengah saya harus ada temannya. Jadi paparazi keunggulan karena paling tinggi. Kemudian jagalah koneksi yang di sini kepada siapapun. Nah, ini nanti dilatihkan Ibu, active listening atau komunikasi empatik. Ini video ini menggambarkan sebuah riset. Benda mati pun dikasih kata-kata yang tidak baik, dia akan berontak, apalagi makhluk hidup. Maka hati-hati kita dalam menggunakan diksi dan terus belajar menggunakan diksi yang baik. Next. Nah, ini jangan remehkan hal-hal kecil. Saya ingin buka yang paparazi, mohon diperhatikan video ini. Video ini dari Kementerian Pendidikan Singapura. Saya ambil 2010 ya firmannya. Tahun 2010 mereka menggambarkan video ini untuk menggambarkan parenting atau di mana seorang guru sebaiknya bersikap karena setiap anak punya keunggulan. Yuk, Firman boleh ini matikan lampunya. Find you guilty, and you will be convicted. Only you can write your future.
courage to be different. Only you can write your future.